Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tio Rizky Anisya sebagai moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Tio Rizky Anisya. Yang kedua ada Aulia Vega Fahmi. Yang ketiga Riko Saitavi Wibowo. Dan yang terakhir Medina Nawangsari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya. Yang pertama, mengenai pengertian komunikasi sosial budaya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya akan dipaparkan oleh Saudari Vega dan Medina. Dan yang terakhir, tentang fungsi dari komunikasi sosial budaya akan dipaparkan oleh Saudara Riko. Komunikasi sosial budaya. Definisi komunikasi sosial budaya menurut beberapa ahli. Yang pertama, komunikasi sosial budaya atau komunikasi antar budaya adalah seni untuk memahami dan dipahami oleh khalayak yang memiliki kebudayaan. Definisi menurut Sitaram, tahun 1970. Yang kedua, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang dalam suatu kondisi menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-nilai, adat, dan kebiasaan. Definisi menurut Stewart tahun 1974. Yang ketiga, ada komunikasi sosial budaya adalah suatu fenomena komunikasi di mana para peserta memiliki latar belakang budaya yang berbeda terlibat dalam suatu kontrak antara satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi menurut Yong Yung Kim tahun 1984. Dengan kata lain, komunikasi sosial budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Komunikasi antar budaya memiliki akarnya dalam bahasa, sosiologi, antropologi budaya, dan psikologi. Prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya. 1. Relatif bahasa. Gagasan umum bahwa bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku paling banyak disuarakan oleh para antropologis linguistik. Pada akhir tahun 1920-an dan sepanjang tahun 1930-an, dirumuskan bahwa karakteristik bahasa mempengaruhi proses kognitif kita. Dan karena bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda-beda dalam hal karakteristik semiotik dan strukturnya, tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa orang yang menggunakan bahasa yang berbeda juga kan berbeda dalam cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. 2. Bahasa sebagai cerminan budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin besar perbedaan komunikasi, baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antar budaya, dan karenanya makin besar perbedaan komunikasi, makin sulit komunikasi dilakukan. Kesulitan ini dapat mengakibatkan misalnya lebih banyak kesalahan komunikasi, lebih banyak kesalahan kalimat, lebih besar kemungkinan salah paham, mungkin banyak salah persepsi, dan mungkin banyak potong kompas. 3. Mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besarlah ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Banyak dari komunikasi kita berusaha mengurangi ketidakpastian ini, sehingga kita dapat lebih banyak menguraikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku orang lain. Karena ketidakpastian dan ambiguitas yang lebih besar ini, diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan untuk berkomunikasi secara lebih bermakna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Medina. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi yang keempat, yaitu kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar kesadaran diri para partisipan selama komunikasi. Ini mempunyai konsekuensi yang positif dan negatif. Konsekuensi yang positif yaitu kesadaran diri barangkali bisa membuat kita lebih waspada. Kemudian yang negatif ini membuat kita terlalu berhati-hati, tidak spontan, dan kurang percaya diri.
Kemudian yang kelima ada interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Perbedaan antar budaya terutama penting dalam interaksi awal dan secara berangsur-angsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab, walaupun selalu terdapat kemungkinan salah persepsi dan salah menilai orang lain. Kemudian yang keenam ada maksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya terdapat tindakan-tindakan yang berusaha memaksimalkan hasil interaksi. Ada 3 konsekuensi yang mensyaratkan implikasi penting bagi antar budaya. Yang pertama, orang akan berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hal positif. Yang kedua, bila mendapatkan hal positif, maka pelaku komunikasi terus melibatkan diri dan meningkatkan komunikasi. Kemudian yang ketiga, pelaku membuat prediksi tentang perilaku mana yang akan menghasilkan hal positif. Pelaku akan mencoba memprediksi hasil dari misalnya pilihan topik, hal positif, dan topik posisi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Fungsi-fungsi komunikasi sosial. Pertama, fungsi pribadi, menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan. Kedua, fungsi sosial, pengawasan, menjembatani, dan sosialisasi nilai. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9, semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.